Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Elizabeth Florence dari Teknik Informatika 2024. Dan kayak video kali ini, kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai computer network. Nah, kalau misalnya di sebelumnya kita udah membahas mengenai perangkat lunak, berarti perangkat lunak itu tidak akan bisa bekerja kalau nggak jauh-jauh dari yang namanya network atau jaringan. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai basic karakteristik dari jaringan komputer itu sendiri. Yang pertama itu ada fault tolerance. Fault tolerance itu kemampuan jaringan untuk terus berfungsi meskipun terjadi kegagalan. Jadi dia kayak memastikan em, tidak ada kehilangan layanan saat terjadinya kegagalan. Misalnya kayak misalnya ada yang mengalami kerusakan, jaringan itu harus tetap berjalan tanpa gangguan gitu. Nah, yang kedua itu ada scalability, yang dimana itu merupakan kemampuan jaringan untuk tumbuh sesuai permintaan sambil mempertahankan kinerjanya dia. Jadi, jaringan yang scalable itu jadi kayak bisa berkembang tanpa mengurangi efisiensi atau kecepatan dan bisa menyesuaikan peningkatan kebutuhan pengguna ataupun datanya. Nah, kalau yang ketiga itu ada quality of service atau QoS. Nah, karakteristik yang ini tuh merupakan kemampuan jaringan untuk bisa memprioritaskan dan mengelola lalu lintas data untuk meminimalkan kehilangan atau keterlambatan kayak pengiriman suatu data itu melalui jaringan tersebut. Nah, yang terakhir itu karakteristik keempat ada yang namanya security. Nah, security ini merupakan kemampuan untuk mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan ataupun pemalsuan data. Yang dimana karakteristik ini mempunyai tiga aspek utama. Yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan. Yang kedua itu ada integritas atau integrity. Dan ketersediaan yang terakhir ada availability. Jadi kerahasiaan itu maksudnya kayak melindungi informasi ataupun data yang dikirim melalui jaringan tersebut. Eh, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Jadi nggak boleh ada yang tidak punya hak itu bisa mengaksesnya. Terus yang kedua itu integritas itu maksudnya memastikan data itu bisa akurat, tetap gak berubah apa yang kita kirim ke orang lain. Jadi yang kita kirim dan orang lain terima itu harus tetap bisa sama, gak berubah selama proses pengiriman. Terus yang ketiga itu ada ketersediaan. Itu artinya kayak memastikan sumber daya atau jaringan yang dibutuhkan. Jadi kayak saat kita mengirimkan data ataupun memproses data, kita harus memastikan kalau misalnya jaringan itu bisa kapanpun eh, ter- apa ya kayak available untuk digunakan gitu. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Izkiel Amadeus dari Prodi Teknik Informatika tahun 2024 dan saya ingin melanjutkan penjelasan saya tentang Network Protocols and Communications. Jadi pertama kita harus tahu dulu apa itu data communications. Data komunikasi adalah pertukaran antara dua node atau lebih melalui sebuah transmisi yang disebut transmisi medium. Dan data flow adalah aliran data yang terjadi antara dua node atau lebih. Dan ini bisa dibagi jadi tiga, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex adalah komunikasi satu arah, contohnya adalah seperti keyboard ke CPU kita. Half duplex adalah komunikasi dua arah, namun tidak langsung, yaitu walkie-talkie. Dan full duplex adalah komunikasi dua arah yang terjadi secara langsung, yaitu telepon line. Selanjutnya adalah elemen protokol. Elemen protokol bisa dibagi menjadi encoding, formatting, and encapsulating, size typing, and delivery. Encoding adalah proses data di-encode menjadi dua jenis, yaitu sinyal atau gelombang. Selainnya itu, timing adalah proses mengatur kecepatan pengiriman dan mengatur jika data sudah diterima dengan baik. Delivery ini dibagi menjadi tiga, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast mengirimkan data ke satu komputer, sedangkan multicast mengirim lebih dari satu komputer namun tidak semua, dan broadcast mengirim ke semua komputer yang ada di jaringan yang sama. Selanjutnya adalah size. Size adalah jika data yang dikirim terlalu besar untuk ditampung oleh transmisi yang berupa kabel atau nirkabel, maka data akan dipecah menjadi beberapa bagian kecil lalu dikirim. FNI proses menambahkan informasi alamat penerima kepada data yang mengirimkan agar dapat dikirim ke tujuan yang tepat. Dan itulah untuk sekarang tentang metode protokol part 1, part 2-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ini saya nama saya Kenneth, saya dari Teknik 4. Hari ini saya mau menjelaskan lanjutan dari yang tadi, Network Protocol dan Communication. Jadi sebenarnya itu apa sih itu Network Communication sama protokol itu? Itu Network Communication itu sebenarnya kayak proses pengiriman dan penerimaan data antar perangkat gitu.
dan bisa pakai kabel atau kabel dan sebagainya. Kalau protokol itu dari namanya mungkin ya kalian udah ada ide gitu ya. Itu kayak aturan atau standar bisa dibilang untuk bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses itu dalam jaringan komputer. Jadi tujuan protokol ini memastikan perangkat yang berbeda, jadi walaupun berbeda itu berkomunikasinya dengan cara yang sama, walaupun menggunakan perangkat keras atau binak yang berbeda gitu. Terus di sini ada message encoding. Ya, ini message encoding itu proses mengubah data atau pesan dari format tertentu, habis itu baru dikirim gitu ke jaringannya. Mungkin untuk bisa lebih mengerti dan oleh penerima pesan tersebut dan penerima yang diberikan apa yang minta. Kalau formatting itu, ya ini message forwarding dan encapsulation konsep penting dalam komunikasi jaringan. Jadi itu intinya datanya itu disiapkan dan diformat gitu. Gimana buat kalau dikirim ke jaringan. Message timing itu ya ini kayak kewaktuannya gitu ya. Koordinasi dan penjadwalan kapan pesan atau paket data dikirim antara perangkat ke sistem. Jadi ya intinya gitu sih. Kayak timingnya ya merupakan faktor penting untuk beberapa jaringan komunikasi. Message size itu ya ukurannya, jadi jumlah data yang terkandung dalam pesan itu, jadi ada berapa banyak seberapa besar. Ukurannya diukur dalam byte dan dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada aplikasinya. Message delivery option ini metode dan strategi yang digunakan mengontrol bagaimana data pesan atau paket ditransmisikan dan dikirim melalui jaringan. Jadi kayak itu kayak pilihan atau opsi-opsi gitu ya. Kayak ini juga ditulis juga opsi-opsi menentukan faktor-faktor seperti keandalan, kecepatan, urutan, pengiriman, pesan itu. Terus di sini ada client server. Jadi client server ini cara komunikasi yang strukturnya itu jadi ada pusat gitu. Jadi semua perangkatnya itu nggak semua perangkatnya setara. Ada pusatnya sama ada sekelilingnya gitu yang merequest dan pusatnya yang merespon. Bedanya dengan peer to peer. Dan di sini ada sifatnya juga sistem terpusat, sistem request response yang tadi sudah dibilang dapat di skala. Jadi kalau misalnya memang kurang kuat bisa di upgrade itu servernya dan server bisa teroverload. Habis itu ada peer to peer ini jaringan di mana bedanya tuh ya kayak yang tadi terpusat, ini jaringannya semuanya setara gitu. Jadi ya nggak kayak yang sistem client server ini semuanya equal lah, bisa dibilang. Jangan ini tidak memiliki komunikasi terpusat membuat semua peer setara. Jangan ini juga lebih cocok digunakan aplikasi kecil karena tidak dapat diskalakan. Client-client server nggak bisa diskalakan. Ya itu aja mungkin penjelasan dari saya tentang materi network protocol dan communication yang kedua ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya, Michael Lim Tambah dari Informatika 24. Sekarang kita akan bahas components of computer network. Yang ini pertama ada nodes. Nodes adalah sebuah objek atau titik yang digunakan untuk menghubungkan suatu titik ke titik yang lain, seperti menerima informasi, kemudian mentransfernya. Terus nodes adalah awal atau akhir sebuah transfer jaringan, seperti komputer, di mana dia merupakan awal nodes dan juga merupakan akhir nodes. Intermediary nodes adalah node penghubung antara dua end nodes, seperti router, di mana nodes awal mengirim data ke router, dan kemudian dikirimnya ke node terakhir. Sekarang kita membahas media. Media atau link memiliki fungsi untuk memindahkan data dari satu sisi ke sisi lainnya. Contoh word media ada USB, LAN, dan lain-lain. Yang wireless media ada remote control, Wi-Fi, dan lain-lain. Nah, untuk service yang menggunakan network, ada contohnya email, online gaming, instant messaging, World Wide Web, dan masih banyak lagi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai classification of computer network atau klasifikasi dari jaringan komputer. Jadi, yang pertama itu, klasifikasi yang pertama ada yang namanya LAN atau Local Area Network. Jadi, LAN ini merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung-gedung perkantoran. Jadi, dia cakupannya cukup kecil gitu lah. Jadi, karena cakupannya kecil, jadi kecepatan dia untuk menghubungkan jaringannya itu juga jadi lebih cepat karena dia kan jaraknya juga masih masih terbilang cukup dekat itu lah. Yang kedua itu ada yang namanya MAN atau Metropolitan Area Network. Jadi jenis jaringan yang ini itu merupakan jaringan komputer yang menghubungkan pengguna komputer di suatu wilayah geografis. Misalnya kayak
beda kota, itu dihubungannya melalui yang namanya MAN. Nah, dia itu cakupannya tentu saja lebih besar daripada si LAN, tapi kerjanya juga bakal lebih lama daripada yang LAN karena dia kan berarti jaraknya lebih jauh, otomatis dia untuk menghubungkannya itu eh, juga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan yang LAN. Terus ada yang ketiga yang namanya WAN atau Wide Area Network. Nah, WAN ini merupakan jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas untuk tujuan utamanya itu yaitu jaringan komputer. Cakupan yang didapat dijangkau oleh jaringan ini merupakan antar kota hingga bahkan suatu negara. Jadi, di antara ketiga klasifikasi ini yang paling luas cakupannya itu ada yang namanya WAN. Dia itu bisa mencakup antar negara dan otomatis karena dia bisa mencakupnya lebih jauh lagi dibandingkan LAN sama WAN, oleh karena itu, dia juga kecepatannya bakal lebih sedikit dibandingkan sama yang WAN dan juga yang MAN. Dan selanjutnya ada yang namanya internet. Ini lebih besar lagi cakupannya dari WAN. Atau misalnya disebut juga di sini WAN yang sangat besar. Disebut sebagai wide WAN atau wide area network yang lebih besar karena internet ini mencakup WAN serta WAN yang tersebar di seluruh dunia. Dan yang terakhir itu ada klasifikasi yang terakhir namanya nutrends. Jadi hal ini merupakan hal yang kayak bisa ditemukan di kehidupan kita sehari-hari dan berhubungan dengan jaringan komputer. Kayak misalnya online collaboration, cloud computing, termasuk kayak storage area, kayak misalnya kayak Google Drive, OneDrive, terus habis itu juga ada bring your own devices dan lain sebagainya. Untuk topik kali ini sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, balik lagi dengan saya Ezekiel dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan bisa dibagi ke beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah bus topologi. Topologi bus memiliki struktur sederhana di mana setiap komputer terhubung satu sama lain secara berantai menggunakan kabel backbone berjenis koaksial yang membentang di sepanjang node. Yang kedua adalah ring topologi. Ring topologi memiliki jenis arsitektur jaringan yang dimana perangkat terhubung kedua perangkat lainnya, membentuk jalur melingkar dan bergerak secara atau dua arah. Yang ketiga adalah star topologi. Topologi bintang memiliki struktur yang berpusat pada satu pusat antar komunikasi. Setiap device harus mengirim paket ke suatu device penengah yang akan meneruskan paket ke device tujuan. Dan yang terakhir adalah mesh topologi. Mesh topologi adalah sebuah layout di mana setiap node terhubung secara langsung dengan setiap node lainnya. Dan itu untuk topologi jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Halo, balik lagi bersama saya. Saya akan jelaskan IP addressing basic. Jadi alamat IP itu apa sih? Alamat IP itu label numerik unik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Jadi ya, intinya tuh alamat IP itu kayak apa ya? Kayak label atau tanda gitu ya, bentuknya angka numerik yang mengidentifikasi perangkat-perangkat dalam jaringan kayak misalnya HP atau laptop atau komputer atau apa. Ya, dan fungsinya tuh biar perangkat itu bisa mengirim dan menerima data ya. Terus ini lanjutnya kan ditulis menggunakan protokol internet. Nah, protokol internet itu ya seperangkat aturan yang mengatur bagaimana data ditransmisikan melalui jaringan. Dan ini tuh ya dasar dan infrastruktur internet gitu. Dan alamat IP sangat penting. Di sini juga dijelasin logical address. Logical address itu artinya alamat dapat diubah berdasarkan logika atau lokasinya. Jadi ya IP kita bisa berubah gitu loh. Alamat IP dianggap logis kan dapat ditetapkan secara manual atau dinamis ke perangkat. Nah, berikutnya IP ada dua tipe, IPv4 dan IPv6. IPv4 itu versi keempat dari Internet Protocol yang paling dominan digunakan untuk jaringan di seluruh dunia. Jadi ya, IPv4 itu yang paling umum gitu lah. Dan karakteristiknya itu misalnya 32 bit dan angka-angka yang ada oh ya, terdiri dari 4 oktet dan angka-angka yang di oktet tersebut cuma bisa memiliki nilai dari 0 sampai 255. Jadi nggak bisa di luar range itu. Sedangkan IPv6 adalah versi ke-6 dengan lebih banyak alamat. Nah, ini contoh bentuknya ini ada 4 oktet dan angka-angkanya nggak ada yang di bawah 0 dan nggak ada yang melebihi 255. Terus juga kalau misalnya kita mau melihat alamat IP komputer kita gimana sih? Kalau misalnya di sistem operasi Windows kita bisa melakukan IP config gitu ya di command prompt CMD.
Dan dari sana kita bisa melihat alamat IP yang digunakan itu oleh perangkat di device ini gitu. Ini bisa membantu dan kepake untuk troubleshooting jaringan atau melihat konfigurasi jaringan kita. Ini di komputer dengan sistem operasi Windows dan ya ini yang tadi bilang. Dan ini contohnya ya, ini penglihatannya kalau kita ketik IP config di command prompt cmd. Nah terus alamat IP yang valid tuh yang kayak gimana sih? Seperti yang tadi udah dijelasin di IPv4 itu terdiri dari 4 oktet dan tidak boleh melebihi 255 dan tidak boleh di bawah 0. Jadi contohnya ini yang valid dan di sini juga ada misalnya 1, 180, 0, 255, 11, 2, 206. Tapi yang ini ya yang memenuhi aturan IPv4 ya. Dan yang tidak valid ya seperti ini, kayak di sini bisa dilihat oktetnya ada 5 dan nilainya melebihi ini banyak yang 200, 230, 300, 200. Ini yang sampai ada yang 2000 dan itu nggak boleh lah ya, lebih 255. Ya kurang lebih itu aja dari saya tentang IP address basic dan alamat IP. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi kembali lagi bersama saya. Sekarang kita akan membahas yang terakhir, materi terakhir, layering in computer networks. Apa sih itu layering? Layering merupakan memecah pesan menjadi bagian-bagian. Setiap layer menangani komunikasi berbeda, yang pastinya memudahkan troubleshooting dengan arsitektur berlapis seperti OSI dan TCP atau IP. Terus kedua ada roll of protocol. Ada OSI model nih, model referensi 7 layer membantu desain dan memahami struktur jaringan. Terus kalau yang TCP, model adalah model praktis dan dengan 4 sampai 5 layer yang digunakan untuk komunikasi data di internet. Terus versi model ini adalah panduan dari ISO ya, untuk merancang jaringan yang memungkinkan komputer dengan sistem operasi berbeda berkomunikasi. Terus yang keempat, ada purpose of OSI models. Yang pertama itu standarisasi, terus interoperabilitas, pemecahan masalah, terus pengembangan teknologi, dan terakhir modularitas. Nah, yang untuk TCP/IP model TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP adalah protokol yang digunakan untuk mengatur pengiriman data. TCP/IP juga dikembangkan lebih awal dari Open System Interconnection atau kerangka dalam jaringan komputer. Terus lapisan pada TCP atau IP ini tidak secara langsung sesuai dengan model OS, OSI. Ya. Terus kedua model dikembangkan secara independen dan pendekatannya berbeda dalam menangani komunikasi data. Dan yang terakhir, TCP/IP ini bersifatnya hierarkis, terdiri dari modul yang berinteraksi satu sama yang lainnya. Mungkin sekian dari materi yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih.